Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mendengar pujian. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dengar pujian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala puji syukur bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah renungan firman-Mu pada pagi hari ini memberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, agar kami selalu setia, kami selalu siap melayani Tuhan dimanapun berada, karena kami percaya kami punya Allah yang hidup dan berkuasa. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami akan mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema firman Allah yang diberikan kepada kami adalah mengenai ready to go, atau siap untuk berangkat, siap untuk melayani Tuhan. Dan firman Allah diambil di dalam Yesaya, ya, kita akan baca Yesaya 6 ayat 8. Berbunyi sebagai berikut. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?
Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Siapa yang disebut dengan siapa aku ini? Itu adalah Nabi Yesaya. Dan kalau kita tahu persis dan latar belakang Nabi Yesaya, dia adalah anak Amos, ya, dari kalangan atas, saudara, ya, orang middle up. Dan hobinya itu sebagai pengubah syair lagu. Dan dia melayani di kerajaan Yehuda pada abad 8 sebelum Masehi. Yesaya mengajak bangsa Israel bertobat dari ketidakadilan dan mendorong para pemimpin hidup sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan firman Allah. Itulah kehidupan Yesaya. Maka dia katakan ketika Allah bertanya, siapakah yang akan kuutus? Yesaya katakan, utuslah aku Tuhan, siap untuk melayani Tuhan. Dalam Alkitab, banyak cara Allah untuk memanggil umatnya, untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau kita lihat pertama mengenai panggilan Musa. Panggilan Musa di Gunung Horeb itu melalui semak belukar yang menyala. Itu ada di dalam Kejadian 3 ayat 1-3. Di sana dikatakan bahwa Musa itu di Gunung Horeb. Di Keluaran, ya, Keluaran 3 ayat 1-3. Yang kedua panggilan Daud, saudara. Ya, panggilan Daud dia melalui seleksi, ya, melalui seleksi dari 7 anak Isa. Dan Daudlah yang diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Bahkan yang ketiga ada Paulus, ya. Kalau kita kenal Paulus ini, di mana panggilannya adalah ketika di perjalanan ke Damsyik, di mana dia ingin membunuh umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan panggil dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Banyak lagi, saudara, ya, banyak yang dipanggil dengan berbagai cara untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimana saudara dan kita semua? Apakah siap kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan? Ya, ready to go. Kita harus siap untuk melayani Tuhan. Kita siap berangkat untuk melayani Tuhan. Ketika Yesaya mendengar suara Tuhan, ayat ini kita ulangi lagi dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya siap untuk berangkat, siap untuk melayani Tuhan. Bagaimana tugas kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan dan pelayan Tuhan? Pertama-tama, kita harus memulai hidup baru di dalam Tuhan. Kita harus berubah menjadi hidup baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ayat 18 katakan, dan semuanya itu dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kita harus hidup menjadi ciptaan baru, agar kita selalu siap untuk melayani Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu Allah yang sangat luar biasa, yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu firman Allah katakan, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Biarlah kita semua sebagai anak-anak Tuhan hidup baru, menjadi ciptaan baru, penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus,
supaya siap kita untuk melayani Tuhan. Ready to go untuk tetap melayani Tuhan. Yang kedua dikatakan kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Kita harus siap menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sulit, semakin jahat. Tapi firman Allah menghendaki saudara dan saya menjadi saksi Tuhan. Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah perintahkan, perintah agung. Tuhan minta saudara bisa bersaksi dimanapun saudara berada. Jadikanlah semua bangsa muridku, supaya mereka boleh mengenal Yesus sesungguhnya. Dia adalah anak Allah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, yang akan membawa kita ke tempat sorga yang luar biasa. Saya percaya saudara, bahkan di dalam Kisah 1 ayat 8, saudara masih ingat firman Allah katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara akan menjadi saksi Tuhan. Siap untuk melayani Tuhan dan ready to go. Kita harus tetap melayani Tuhan. Kita tetap menjadi saksi Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi dikatakan, kita harus bersaksi mulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea, sehingga orang mengenal siapa Yesus kita sebagai juru selamat. Bahkan kita sebagai keluarga besar Gereja GPDI Tiberias, biarlah hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh menyaksikan kabar baik, kita boleh menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah kita, sehingga mereka boleh percaya, mereka boleh bertobat. Maka Yesaya adalah salah nabi yang sangat luar biasa. Mereka mendorong seluruh pemimpin-pemimpin bangsa Israel supaya mereka hidup benar, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam yang ketiga, saudara, yaitu melalui seluruh eksistensi kehidupan. Dan biarlah dalam kehidupan saudara dan saya, kita hidup menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-16 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara dan saya diminta Tuhan agar kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadilah terang, jadilah garam. Puji Tuhan, kita berdoa mengucap syukur. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan telah mendengar firman-Mu. Pakailah kami menjadi terang dan garam dunia. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Ready to go, kami siap melayani Tuhan dimanapun kami berada. Kami sebagai gereja GPDI Tiberias siap untuk melayani Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.